Pemirsa, aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Masa yang gagal bertemu dengan bupati melempari petugas dengan botol. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar unjuk rasa. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone ini berlangsung ricuh. Masa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Masa marah lantaran niat untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Tito memastikan pemerintahan di Pati tetap berjalan meski proses pemakzulan masih berproses hingga nanti bergulir ke Mahkamah Agung. Tito juga minta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Proses pendapat saya, pansus kan ada mekanismenya. Jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan sama seluruh di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahannya oleh Bupati itu Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi forum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Ya silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara yang lebih santun. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan. Rapat beragendakan dengan pemeriksaan kebijakan kenaikan pajak 250%, menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Hal itu guna mendalami 12 dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Sudewo. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak.
Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan PPB, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah Kabupaten Semarang akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Pembatalan dilakukan atas keluhan warga dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Semarang akhirnya resmi membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 400%. Pemkab Semarang juga membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Keputusan ini diambil sebagai respons atas keluhan warga. Selain itu, Pemkab Semarang juga mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah tidak menaikkan pajak yang memberatkan warga. Dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Sebelumnya, warga Kabupaten Semarang dihebohkan dengan rencana kenaikan PBB hingga 400%. Selain PBB, nilai jual objek pajak atau NJOP juga melonjak tajam. Seperti yang dialami seorang lansia warga Ambarawa yang kaget saat menerima surat pemberitahuan PBB tahun 2025. Tagihan tahun ini naik drastis dari sebelumnya Rp161.000 menjadi Rp872.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendagri Tito Karnavian juga memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri menghimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada rakyat. Sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda
atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur, seluruh daerah, kabupaten kota yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan.